Oke, konten kita hari ini mengenal Profesor Tom Haye lebih jauh lagi. Ya, kita harus mengenal Profesor Tom Haye lebih dekat lagi. Gimana sih ya kehidupan atau kepribadian Tom Haye ini? Langsung saja. Kita awali dengan kisah kesedihan Profesor Tom Haye dulu ya guys ya. Tom Haye memang pernah mengalami berbagai kesulitan di dalam kehidupannya. Ya, yang pertama, kematian nenek sebelum dinaturalisasi. Jadi ya, pada Maret 2024 ya, saat proses naturalisasi untuk menjadi WNI warga negara Indonesia sedang memasuki tahap akhir ya, Tom Haye mengalami hal kesedihan yang dimana neneknya yang berasal dari Indonesia meninggal dunia guys. Gila ya, sehari sebelum ia mengambil sumpah menjadi WNI. Wow, ini sakit banget cok ya, sumpah. Ia sempat berbagai kabar naturalisasi dengan nenek sebelum wafat dan merasa sangat sedih karena dia tidak bisa lebih lama bersama sang nenek, bahkan menangis saat menceritakannya. Jadi ketika Tom Haye ingin menjadi naturalisasi, ingin menjadi WNI, dan disitulah ya neneknya meninggal dunia. Gila sih, ini hal yang sangat sedih yang dialami seorang Profesor Tom Haye. Wow ya. Kisah sedih yang kedua, di mana kabar buruk tentang anak saat pertandingan ya. Pada November 2024 ya, beberapa jam sebelum kick off laga Indonesia menghadapi Arab Saudi, Tom Haye menerima panggilan tengah malam dari kekasihnya yang mengatakan bahwa anak bungsunya ya dilarikan ke rumah sakit. Gila sini. Wow, ketika Tom Haye ingin bertanding menghadapi Arab Saudi, berita yang kurang enak datang dari keluarga Tom Haye, dari istrinya, bahwasanya memang anaknya mengalami sakit dan sudah dilarikan ke rumah sakit. Tapi guys, meskipun sangat cemas dan khawatir ya, Tom Haye tetap harus melanjutkan pertandingan itu karena kala itu pertandingan timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi itu sangat penting ya, pertandingan yang sangat penting. Dan beruntungnya anaknya dalam keadaan sehat saja dan sampai sekarang sudah sehat kembali. Gila sini ya. Bayangin ketika Tom Haye, ketika kalian ya ingin melakukan suatu aktivitas ya, contoh nih seperti Tom Haye bertanding ya, tiba-tiba ada kabar bahwasanya anaknya itu sakit cok. Gila sumpah, pasti pikiran ya kebagi dua antara ke anak dengan tim Indonesia. Tapi alhasil Tom Haye memberikan terbaik, Indonesia kali itu menang dari Arab Saudi dengan skor 2-0. Gokil boy. Itulah Tom Haye. Dan di balik itu ya, ada rasa penyesalan kepada Tom Haye tentang karir sepak bolanya. Mari kita bahas. Kesalahan masa muda yang disesali seorang Tom Haye. Ia pernah dianggap sebagai talenta muda berbakat ya, yang dicari oleh klub-klub besar Eropa. Gila sini. Namun mengaku kurang bekerja keras pada masa mudanya, terutama dalam hal kedisiplinan dan fisik. Tom Haye merasa bahwa jika lebih giat saat itu, karirnya bisa lebih dari yang sekarang. Jadi Tom Haye merasa menyesal ketika di usia mudanya dia nggak giat berlatih, dia nggak disiplin terhadap dirinya, sehingga ya pencapaian yang diinginkan Tom Haye itu tidak tercapai. Ini menjadi pelajaran juga untuk kita semua. Kalau kita ingin menggapai cita-cita kita, kita harus disiplin. Kita harus ya bekerja keras. Nah, thank you Tom Haye sudah memberikan pelajaran untuk kita semua, ya kan? Dan di sini banyak orang nggak tahu apa sih hobi dan aktivitas yang disukai seorang Tom Haye. Mari kita bahas ya. Selain bersepak bola, Tom Haye juga suka bermain golf. Jadi hobi dari Tom Haye adalah bermain golf. Jadi untuk teman-teman yang nggak tahu apa sih hobi seorang Tom Haye menyukai golf guys. Golf ya, gila sini, elit guys sih ya. Profesor Tom Haye juga aktif belajar bahasa Indonesia guys secara daring, dan dia telah bisa memperkenalkan dirinya dengan kalimat-kalimat dalam bahasa Indonesia. Dan ini menunjukkan bahwasanya penghargaan terhadap budaya Indonesia sangat ditunjukkan Profesor Tom Haye. Gila sini, tepuk tangan dong untuk Profesor Tom Haye. Gokil sini. Klub pertama Tom Haye adalah klub AS. Ia membuat debut di tim utama pada 23 Februari 2014 dalam laga Eredivisie melawan Ajax. Pada 24 September 2014, Tom Haye mencetak gol pertamanya
dalam kemenangan 1-0 atas IF di Piala KNFB. Dan Tom Haye menjadi pemain inti pada musim 2015 sampai 2016 teman-teman ya. Dan membuat debut di Liga Eropa UEFA pada musim berikutnya. Jadi klub pertama dari seorang Tom Haye adalah AS. Lalu klub kedua Tom Haye adalah William II. Setelah kontrak dengan AS berakhir, Tom Haye menandatangani kontrak 2 tahun dengan William II pada 19 Juni 2016. Tom Haye membuat debut pada tanggal 6 Agustus 2016 dalam kekalahan 4-1 dari VTC. Gila sini. Wah, baru debut Tom Haye sudah kalah di William II. Dan di William II Tom Haye nggak lama, dia hanya 2 tahun, di kontrak 2 tahun. Lalu Tom Haye pindah ke klub yaitu bernama ADO Den Haag. Di ADO Den Haag, Tom Haye nggak lama. Tom Haye hanya semusim, dari musim 2019 sampai 2020. Setelah itu, ADO Den Haag meminjamkan Tom Haye kepada NAC Breda. Nah, di situ Tom Haye sudah dikontrak permanen bersama NAC Breda selama 2022. Nah, jadi NAC Breda mengkontrak permanen Tom Haye dari tahun 2020 sampai 2022. Jadi 2 musim guys ya. Setelah itu, Tom Haye hijrah ke Heerenveen dari 2022 hingga 2024. Haye bermain untuk Heerenveen, di mana ia menunjukkan performa yang solid sebagai gelandang. Dan setelah dari Heerenveen, Tom Haye ya resmi hijrah ke Almere City. Pada musim 2024 sampai 2025, Tom Haye bergabung dengan Almere City sebelum akhirnya pindah ke Indonesia. Dan sekarang Tom Haye berada di Persib Bandung. Nah, jadi karir seorang Tom Haye ini sangat panjang ya. Ada 8 klub yang sudah pernah dijalani seorang Tom Haye. Dan saya memang mengakui ya, gak salah apa yang dikatakan seorang Tom Haye. Penyesalannya ketika masa muda, dia tidak giat latihan dan dia tidak disiplin. Nah, itulah penyesalan seorang Tom Haye dalam karir sepak bolanya. Jadi untuk teman-teman semua, kalau kalian memang ingin mencapai karir kalian ya, mencapai cita-cita kalian, kalian harus disiplin dan harus kerja keras ya. Oke, mungkin itu saja hal yang ingin saya tunjukkan tentang mengenal Tom Haye lebih dekat lagi. Dan komen siapa lagi pemain yang harus kita kenal. Salam dari Profesor Bola. Thank you.